Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Ibu Dian. Hari ini, hari pertama kita belajar materi di kelas 7 SMP. Materi yang akan kita pelajari tentang bilangan bulat, yang mana submateri yang kita pelajari yaitu tentang membandingkan bilangan bulat. Jangan lupa, sebelum mulai belajar, kalian harus berdoa dan siapkan alat tulis serta buku catatan kalian ya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, akan belajar tentang konsep bilangan. Yang kedua, kita akan belajar tentang jenis-jenis bilangan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang konsep bilangan bulat. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang membandingkan bilangan bulat. Kita mulai dengan konsep bilangan. Bilangan itu apa sih? Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk perhitungan dan pengukuran. Lambang bilangan disebut juga dengan angka. Kalian pasti sering mendengarkan kata-kata angka dan bilangan kan? Coba kalian bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, jika tidak ada bilangan ataupun angka. Kalian akan kebingungan bagaimana menyebutkan pukul berapa hari ini. Misalkan ada yang tanya sama kalian, Tono, sekarang jam berapa ya? Bingung kan kalian mau sebut kalau tidak ada angka atau bilangan siang, sore, sore menjelang siang. Tapi ketika ada angka, kalian bisa bilang misalkan pukul 10, pukul 12. Kemudian, dengan ada bilangan, kita juga bisa mengukur suhu kita. Contohnya, kalian lihat kan benda itu? Biasa kalian temui kalau kalian mau masuk sekolah, ada guru yang akan mengukur suhu kalian. Dengan adanya bilangan, kalian bisa tahu suhu kalian tepatnya berapa. 36,6 misalkan. Gak mungkin kan kita cuma bilang suhu kita dingin setengah panas, atau panas-panas agak kedingin, atau panas sekali. Tapi dengan adanya bilangan tepat berapa sih suhu kita. Kemudian bilangan juga berguna untuk ibu-ibu kalian di rumah. Kenapa? Kalau misalkan ingin membuat kue nastar, bisu ada resep kan? Kalau tidak ada bilangan, bingung butuh tepung terigunya berapa ya? Sedikit sekali atau banyak. Tapi kalau ada bilangan bisa kita sebutkan setengah kilo tepung terigu, 4 butir kuning telur, dan lain sebagainya. Itulah kegunaan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketiga contoh tadi, kalian sudah bisa bayangkan kan tentang bilangan? Bilangan tidak hanya 1, 2, 3, sampai seterusnya. Bilangan juga bisa berupa koma seperti suhu yang ditunjukkan pada termometer ini 36,6. Atau bilangan juga bisa berbentuk pecahan seperti setengah kilogram tepung terigu, setengah kilogram mentega. Jadi, apa saja sih jenis bilangan? Jenis bilangan yang pertama, ada bilangan asli. Bilangan asli itu yang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kalian pasti kenal angka-angka tersebut. Itu disebut bilangan asli. Jenis yang kedua, ada bilangan cacah. Nah, kalau bilangan asli tadi dimulai dari 1, kalau bilangan cacah dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi bilangan asli dan bilangan cacah hanya berbeda pada 0. Kemudian jenis bilangan yang ketiga, yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jadi bilangan cacah tadi ditambahkan dengan bilangan negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya, maka akan menjadi bilangan bulat.
Dan jenis bilangan yang keempat yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah gabungan bilangan bulat dan pecahan. Contohnya pecahan setengah, 5/6. Jadi, 4 jenis bilangan ini yang akan kita pelajari di tingkatan kalian yang sekarang. Sebenarnya jenis bilangan masih banyak ya, tapi akan kalian pelajari nanti di tingkatan-tingkatan berikutnya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa bilangan rasional mencakup semua atau ketiga bilangan yang sebelumnya. Jadi di dalam bilangan rasional sudah ada bilangan bulat, bilangan caca, bilangan asli, dan pecahan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan fokus pada bilangan bulat. Seperti yang kita sebutkan tadi di depan, bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jika kita gambarkan dalam garis bilangan, kalian sudah pernah tahu kan garis bilangan waktu di SD? Maka ibu ulang kembali tentang garis bilangan. Jadi bilangan bulat, jika kita gambarkan dalam garis bilangan, kita pertama bisa menggambarkan 0 terlebih dahulu. Nah, 0 ada di tengah ya. Bilangan positif itu dimulai dari sebelah kanan 0. Sedangkan bilangan negatif dimulai dari sebelah kiri 0. Nah, seperti ini ya. Jadi, sebelah kanan 0 itu ada angka 1, kemudian ke kanan lagi angka 2, positif 2, ke kanan lagi positif 3. Bilangan positif, positif 1, positif 2, positif 3, tanda positifnya tidak perlu dituliskan. Cukup dituliskan 1, 2, 3. Kemudian bilangan negatif dimulai dari sebelah kiri 0. Sini, negatif 1. Jadi tepat di sebelah kiri 0 itu negatif 1. Semakin ke kiri berarti negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Paham ya? Diingat-ingat bahwa kalau positif itu sebelah kanan 0, kalau negatif sebelah kiri 0. Dan di sebelah 0 tepat dimulai dari angka 1. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa makin ke kanan suatu bilangan nilainya akan semakin besar. Semakin ke kiri suatu bilangan nilainya semakin kecil. Mengerti? Nah, sekarang ada pertanyaan. Manakah yang lebih besar? Nilainya antara 1 dan negatif 2. Kalian lihat kembali garis bilangan. Negatif 2 terletak di sebelah kiri dari bilangan 1. Seperti catatan tadi, makin ke kiri suatu bilangan nilainya lebih kecil. Semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Negatif 2 ada di sini. 1 ada di sebelah kanan negatif 2. Berarti lebih besar mana nilainya antara 1 dan 2? Ya, betul. Lebih besar nilai dari bilangan 1 daripada negatif 2. Berikutnya, kita akan membandingkan bilangan bulat. Berilah tanda kurang dari atau lebih dari di antara dua bilangan di bawah ini. Ingat, tanda ini adalah kurang dari. Tanda yang di sini adalah lebih dari. Oke, kita mulai dari nomor 1. 253 dengan 76. Lebih besar yang mana? Nah, kalian lihat, 253 itu adalah ratusan, sedangkan 76 adalah puluhan, dan mereka sama-sama positif. Berarti, lebih besar yang mana? Lebih besar 253. Oke, betul. Sekarang yang nomor 2. 7.815 dengan 7.846. Mereka sama-sama ribuan. Nah, kalau sama-sama ribuan, kalian lihat angka pertama dari bilangan tersebut.
Sama-sama 7. Oh, sama. Urutan kedua, ada angka 8. Sama-sama 8. Berarti kita lihat urutan angka ketiga. Ada 1, ada 4. Oh, ternyata lebih besar mana? 1 dan 4 lebih besar 4. Jadi otomatis 7.846 lebih besar dari 7.815. Ini tandanya. Karena mereka sama-sama positif ya, jadi kalian cukup lihat angka-angkanya. Kalian kalau masih bingung dengan tanda lebih dari dan kurang dari, kalian ingat, mulut yang terbuka itu akan terbuka pada bilangan yang lebih besar. Jadi seperti 253 tadi, dia kan lebih besar, maka mulutnya terbuka ke 253. Yang nomor 2, 7.815 dengan 7.846 lebih besar 7.846, maka mulutnya terbuka pada 7.846. Jadi yang lebih besar dia yang akan dimakan. Lebih gampangnya seperti itu ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Di sini ada negatif, ada 0. Bagaimana ya kalau yang satu bilangannya yang negatif, satunya 0? Nah, untuk mempermudah kalian, kita gunakan garis bilangan. Kalian lihat garis bilangan ya. Kita buat angka 0 dulu. Nah, angka 0 ada di situ. Kemudian, ingat, ada catatan di sini, makin ke kiri suatu bilangan nilainya semakin kecil. Tadi di awal kita sudah sepakat negatif berada di sebelah kiri dari 0. Jadi kalau misalkan di sini negatif 1, kan negatif 200 di sebelah kirinya lagi ya. Sini posisinya. Nah, kalau kalian lihat posisi negatif 200 dengan 0, ternyata negatif 200 ada di sebelah kiri 0. Berarti gimana? Negatif 200 lebih kecil dari 0 ya, betul. Maka mulut terbukanya pada 0. Kenapa? Karena 0 lebih besar dari negatif 200. Atau negatif 200 lebih kecil dari 0. Sekarang soal nomor 4. Wah, di sini sama-sama negatif. Satunya negatif 132, yang satunya negatif 185. Kira-kira lebih kecil atau lebih besar yang mana ya? Oke, baiklah. Kalau negatif 200 di sini berarti kita bisa tuliskan negatif 132 ada di sini, ya kan? 132 ada di sebelah kanan negatif 200. Ya, sesuai urutannya ini ya, negatif 1, negatif 132, negatif 200. Berarti kalau negatif 185 ada di mana? Negatif 185 berarti di sebelah kiri lagi dari negatif 132. Nah, di sini. Kalau kalian lihat posisinya, negatif 185 ada di sebelah kiri negatif 132. Atau kita bisa bilang negatif 132 letaknya ada di kanan dari negatif 185. Diingat, makin ke kanan suatu bilangan nilainya semakin besar, maka negatif 132 lebih besar dari negatif 185. Semoga kalian paham penjelasan ibu ya. Oke, kita lanjutkan dengan mengurutkan bilangan bulat. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Negatif 5, 10, 1, negatif 7, negatif 31, 0. Kita akan mengurutkannya dari yang terkecil. Jika kalian masih kesulitan untuk mengurutkan, kalian bisa menggunakan garis bilangan. Nah, seperti ini. Kita mulai dari 0. Tuliskan dulu angka yang positif. Di sini ada 1, 2, berarti angka 10 kira-kira ada di mana positif 10? Sebelah kanan 2 ya. Oke, kira-kira ada di sini 10. Kemudian kita lanjut ke negatif. Tadi negatif ada di sebelah mana? Di sebelah kiri dari 0.
Oke, kita mulai dari negatif 1. Berarti negatif 2, sebelah kiri lagi. Negatif 5 kira-kira di mana? Sebelah kiri dari negatif 2 kan? Oke, kira-kira negatif 5 di situ. Berarti negatif 7 di mana? Kirinya negatif 5 lagi. Nah, oke, kira-kira ada di situ. Negatif 31 di sebelah kirinya lagi dari negatif 7. Nah, sudah sesuai seperti itu. Sekarang, kalau kalian sudah melihat garis bilangan, kalian lebih mudah mengurutkannya dari yang terkecil. Ingat catatan, makin ke kiri suatu bilangan nilainya semakin kecil. Berarti yang terkecil di sini berapa? Ya, betul, negatif 31. Berarti dari yang kecil, negatif 31. Setelah itu berapa? Negatif 7. Oke, setelah negatif 7, negatif 5. Betul, setelah negatif 5 berapa? 0. Setelah 0, 1, kemudian 10. Nah, kita sudah mengurutkannya dari yang terkecil menuju ke yang terbesar. Ibu berharap sekali kalian memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih, selamat belajar, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.